Kemudian ketika umroh kan ada mujahadah lagi, kemudian keluar sebuah program yang dinamakan Pasca Amsi Lati. Welcome to VIP Virtual Ilin Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para netizen yang budiman. Wilujeng dalu. Selamat malam Al Ustadz Arinal Haq Zakiat. Malam juga. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita masih diberi kesempatan pada malam hari ini, masih diberi kesehatan, sehat jasmani maupun sehat rohani, di acara VIP Virtual Ilin Podcast. Di sini nanti kami akan bertanya-tanya kepada narasumber. Alhamdulillah malam hari ini narasumber VIP Virtual Ilin Podcast mendatangkan Al Ustadz Arinal Haq Zakiat sebagai mudir Ma'had Ali Amsilati. Mungkin nanti kita tanya-tanya kepada Al Ustadz Arinal sebagai mudir Ma'had Ali Amsilati, sebagai sesepuh Amsilati yang berada di pondok ini, sebagai Rois Anfu atau Anfa'uhum Linnas. Selamat malam, kita sapa dulu ya. Selamat malam pada Al Ustadz Arinal. Selamat malam juga. Gimana kabarnya Ustadz Arinal? Alhamdulillah sehat. Walaupun kemarin sempat sakit. Jadi sempat sakit kemarin itu saya 3 minggu lah. 1 minggu panas, 1 minggu dingin, 1 minggu batuk. Alhamdulillah dingin, panas, batuk menjadi satu, saling melengkapi. Itulah kehidupan. Tapi bukan corona loh ya. Alhamdulillah, salah corona. Ma'adallah. Nanti langsung kita tanyakan tentang pembahasan pada podcast hari ini. Nanti ada beberapa pertanyaan atau beberapa jagongan yang kita obrolkan, nanti dijawab ya dari jenengan, terserah jawabnya modelnya gimana. Ketika nanti dari kami ditanya, kalau bisa dijawab bisa. Yang pertama mungkin banyak banget ini dari netizen, dari komentar netizen banyak, nanti akan kami sebutkan satu persatu ya. Nanti mungkin ada tentang sejarah perkembangan pasca dari awal sampai sekarang, nanti mungkin bisa dijawab. Terus yang kedua, sejarah latar belakang adanya organisasi di pasca, banyak banget. Mungkin nanti satu persatu kita tanyakan ya. Ustadz Arinal siap? Ya siap, alhamdulillah. Siap. Insya Allah siap. Pertanyaan atau ngobrol santai podcast pada malam hari ini. Sejarah perkembangan pasca Amsilati dari awal berdiri. Mungkin bisa diceritakan sesingkat-singkatnya atau panjang lebar pun enggak apa-apa. Jadi kalau kita mau membaca buku Revolusi Pendidikan itu yang dikarang Bayai, di situ kan kenapa kok muncul sistem pasca Amsilati. Jadi setelah Amsilati dulu kan di sini anak 3 bulan selesai boyong, 3 bulan selesai boyong. Kalau di buku itu diceritakan, kemudian ada yang bertanya, nanti setelah Amsilati itu apa? Kan gitu. Apa di model salaf atau di model gontor? Kemudian ketika umroh kan ada mujahadah lagi, kemudian keluar sebuah program yang dinamakan Pasca Amsi Lati dengan menggabungkan 2 tipe, yaitu salaf sama gontor. Jadi kalau menurut jenjang-jenjang yang ada di buku Revolusi itu kan ada fikih, tasawuf, terus terakhir ada komunikasi, tidak salah. Jadi itu pemikiran dari Abah. Kemudian tidak salah sekitar tahun 2003, kalau mungkin salah bisa dikoreksi oleh para netizen atau tanya Ustaz Anipum dari golongan yang pasca lama. Karena saya masuk pasca juga termasuk akhir.
Jadi saya dulu masuk pasca itu di bab munakahat itu saja. Jadi kalau munakahat jinayat kan sudah selesai. Jadi sekitar pasca kemudian dimulai di tahun 2003, tidak salah. 2003 dalam artian mulai ngaji pasca. Jadi setelah lulus wisuda amsilati terus mulai ngaji pasca. Yaitu materinya saat itu menggunakan kitab Fathul Wahhab sama Tuhfatul Thulab. Tidak salah itu. Fathul Wahhab sama Tuhfatul Thulab. Dan kegiatannya hanya masih ngaji saja. Jadi nggak ada tes-tes, nggak ada. Ya hanya ngaji kayak orang-orang salaf biasa itu, ngaji. Nah, seiring banyaknya, kalau saya sendirian masuk di tahun 2004. Jadi saya 2004 Juli, terus kemudian 3 bulan saya selesai amsilati, terus masuk ke pasca. Jadi saya masuk itu di 2004 itu. Nah, semakin banyaknya orang yang mengikuti pasca saat itu, maka kemudian dikumpulkan dalam satu kamar. Kalau dulu kan kamarnya kan istilahnya kan Hanafi, Syafi'i, Maliki, Muslim, Hambali, terus tengah itu apa ya? Bukhari, ya, tidak salah Bukhari. Jadi dulu kalau saya kamarnya Al-Hanafi dulu. Nah, akhirnya dikumpulkan dalam satu kamar saat itu namanya kamar Al-Maliki. Jadi pasca dulu dimulai dari satu kamar, yaitu kamar Al-Maliki. Nah, terus kemudian Abah membuat itu muhtasar yang diambil dari Tuhfatul Thulab itu. Kemudian ada jenjang toharo, ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat, kan seperti itu. Nah, kemudian itu baru diterapkan sambil kita ngoreksi. Namanya kadang salah ketik, salah titik, salah koma kan banyak. Jadi diterapkan di kami sekaligus kita ngoreksi. Ada kesalahan apa untuk nanti direvisi di kitab yang selanjutnya kan gitu. Jadi mulai saat itu sudah ada tingkatan toharo, ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Di mana toharo ada 1 jilid, ubudiyah 3 jilid, muamalah, munakahat, jinayat semuanya ada 2 jilid. Jadi total itu ada 10. Total ada 10. Nah, seiring berkembangnya waktu, seiring berjalannya waktu, kemudian Abayai membuat bangunan baru yang saat ini menjadi bangunan Al-Ma'wa. Jadi bangunan Al-Ma'wa akhirnya dulu sama Ustadz Sibaweh kemudian diminta agar menjadi tempat untuk anak-anak pasca. Akhirnya diperbolehkan sama Abayai, kemudian ditempati anak-anak pasca di sana. Saat itu hanya ada 3 kamar sama 1 kantor. Kalau kantornya 2, atas sama bawah. Terus kamarnya ada 3, pasca 1, pasca 2, pasca 3. Nah, dulu ketika saya hanya ada 1 kelas. Tapi setelah perpindahan daerah itu, kemudian ada adik kelas. Kemudian dari jumlah anggota kami, kelas kami yang ada 17 itu, diambil 5 menjadi pengurus. Yaitu Ustadz Zaini, Ustadz Alfan, Ustadz Anam, Ustadz Hanifum, satunya Ustadz Najih. Itu 5 diambil pengurus. Jadi mereka ngajar kelas yang di bawah kita. Kalau kita dari awal sampai akhir itu Ustadz Sibaweh terus. Dari awal, dari Toharo sampai tafsir, Muhtasariyah, semuanya Ustadz Sibaweh. Nah, maka grup kami atau kelas kami itu tinggal 12. Kelas kami tinggal 12. Tapi waktu wisuda ada 13. Yaitu Satanipum itu nyempil itu. Ketambahan 1. Iya, ketambahan 1 Satanipum. Karena yang 5 teman itu yang diangkat jadi pengurus dulu ditawari ikut wisuda pada gak mau, kecuali 1 Satanipum. Kita juga agak gimana gitu sebetulnya. Tapi muat Ustaz. Itu ibarat kita naik gunung, dia naik helikopter dari atas langsung turun gitu. Jadi kami ada 12, pas wisuda itu ada 13. Kemudian dibukalah wisuda perdana saat itu. Jadi wisuda perdana pasca amsilati. Tahun 2004, 2005, 2007 ada wisuda. Tidak salah, 2007 ya? Sudah pasca. Pasca amsilati itu tahun 2007. Kalau boleh tahu tempatnya? Di itu, yang sekarang jadi Aula Ma'wa itu. Jadi yang sekarang jadi Aula Ma'wa itu dulu panggungnya di sana.
Beliau panggungnya di sana, dan saat itu saya sambutan perwakilan apa? Wisudawan. Kalau sekarang sudah tidak ada. Mutaharij. Jadi ya, kalau di acara wisuda kayaknya saya ini satu-satunya dari Pasca. Nah, setelah tahun 2007 itu, jadi ketika kami lulus, kemudian guru kami Ustadz Sibawi dipanggil Bayai, dikasih 27 kitab. Ini semua kitab ini terapkan di Pasca. Maka dulu ketika kami dari awal itu cuma sederhana, kurikulumnya cuma Fathul Wahab, Mukhtasar, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin. Sudah 4 kitab itu sampai Jinayat. Terus setelah Jinayat baru tafsir sama Mukhtasar, ya sudah sederhana sekali. Kemudian saat kalian ditambah menjadi 27 kitab, ada banyak itu, ada Waraqat, terus ada Waraqat, terus Husnul Hamidiyah, banyak itu, pokoknya sekitar 27 kitab itu disuruh Abah untuk menerapkan di Pasca. Akhirnya kemudian dibagi di format per jenjang. Toharoh nanti ada kitab apa, Ubudiyah ada kitab apa, Muamalah nanti ketambahan apa, Munakat Jinayat sudah dibagi semua sampai tafsir. Jadi sampai yang sekarang kalau Anda masih mengikuti tes 3 bulanan itu ada pelajaran-pelajaran itu dulu yang disuruh untuk menerapkan. Jadi dari 4 kitab menjadi 27. Itu sekitar tahun 2007. Berarti 2007 itu sudah masuk 27 kitab itu. Iya, 2007. Pokoknya setelah saya galau ya 2007-2008. Mungkin nanti bisa dikoreksi lagi. Pokoknya saat itu kami sudah jadi pengurus. Berarti kan setelah sekitar tahun 2007 atau 2008. Kemudian baru diterapkan ada 27 kitab. Tambahan, berarti ya nambah ke Fathul Wahab, Fathul Qorib. Terus apa? Bukan Fathul Wahab, Mukhtasar. Kan yang 4 itu ketambahan 27 kitab. Nah, terus kemudian saat itu baru muncul istilah lintas kitab. Jadi lintas kitab itu ketika kita misalnya mengkaji Mukhtasar Toharoh, sambil buka Fathul Qorib Toharoh, sambil buka Fathul Mu'in Toharoh, sambil buka Fathul Wahab Toharoh, namanya lintas kitab. Karena semua kitab terutama fikih kan kata-katanya hampir sama. Dalam artian dengan kita membuka kitab-kitab itu, kita semakin pede, atau anak yang kecil pun berani untuk membuka kitab-kitab besar, Kalau dulu mungkin orang akan minder karena saya masih ngaji Fathul Qorib, buka Fathul Wahab, minder, burung wayai misalnya. Tapi kalau kita enggak, dibuka sekaligus. Supaya apa? Supaya mendidik mental kita itu biasa dengan kitab-kitab besar. Karena toh bahasanya sama. Ketika membahas Toharoh kan ya bahasanya sama tentang Toharoh. Tidak akan lepas jauh-jauh dari itu. Mungkin ada penambahan, ada sesuai dengan ukuran kitabnya, tebal kitabnya dan lain sebagainya. Tapi bahasa intinya sama. Jadi setelah 27 kitab itu baru kemudian muncul istilah lintas kitab, yaitu apa tadi? Fathul Wahab, Fathul Mu'in, Fathul Qorib sama Mukhtasar. Terus tahun berapa itu? Tahun 2007 atau 2008. Kemudian itu berjalan sekitar 10 tahun. Jadi sistem itu berjalan 10 tahun. Kemudian kita mengadakan tes per bulan, per 3 bulan atau yang kita istilahkan triwulan. Itu apa? Terus berjalan selama sekitar 10 tahun sampai di tahun 2017 kemarin, tidak salah. 2017-2018. Dan dulu tesnya hanya masih sederhana, yaitu tes tulis, belum ada tes baca kitab. Adanya tes baca kitab, putra putri itu dimulai dari putra. Jadi putra mengajukan untuk diadakan tes baca kepada guru-guru Madin, ibaratnya kayak nantang lah sebetulnya. Jadi saat itu kelasnya ini anak didiknya Ustadz Misbah yang saat itu Ubudiyah 3, mereka mengajukan diri untuk bisa dites Fathul Qoribnya. Berarti ya kelasnya waktu itu yang di situ berarti Ustadz Jamjuri, Ustadz Irham, Ustadz Ukasah, guru MA itu.
Terus siapa lagi ya? Angkatannya itulah, angkatan Ustaz Janjuri dan kawan-kawan Ulil Amr itu. Jadi sebetulnya ya mengajukan, tapi ya agak menantang sebetulnya. Karena guru-guru mungkin agak ragu kan gitu. Apa bisa? Tapi ternyata setelah dites mendapat respon yang luar biasa, kemudian diterapkan di putra, di putri sampai sekarang ada tes baca. Jadi dulu per 3 bulan ada tes tulis, ada tes baca. Per 3 bulan ada tes tulis, ada tes baca. Nah terus karena ini cerita ya, akhirnya maju mundur. Maksudnya ya kadang maju, kadang mundur. Kalau novel ya lurus. Maju mundur. Nanti kalau Anda tulis ya silakan. Tapi dalam urutan tahun ya. Terus ke tahun 2017. Kemudian ada perubahan besar-besaran saat itu dengan model sistem kompetisi dan kompetensi. Akhirnya kitab-kitab yang ada itu kemudian dibuat SKS lah. Dibuat SKS, tes secara mandiri, belajar secara mandiri, mengajukan tes jika mampu secara mandiri, sehingga nanti lulusnya satu kelas tidak sama, yang cepat-cepat, yang lama ya lama. Kalau yang ingin cepat rajin belajar, yang nanti yang lama ya dia tidak lulus karena kurang belajar. Kemudian tahun 2017 sampai sekarang sistem itu masih berjalan. Terus mungkin ada lagi. Ini saya masih ke tentang sistem ya, bukan ke tentang kegiatan. Jadi yang saya terangkan tadi masalah tentang urutan sistem mulai dari Kamar Al-Maliki, kemudian pindah ke daerah yang sekarang jadi Ma'wa itu. Jadi dulu Asrama Pasca namanya. Kemudian ada istilah lintas kitab, ada tes triwulan, terus kemudian sekarang percepatan kompetisi dan kompetensi. Ini nanti kalau masuk kegiatan maka terkait dengan munculnya ITG dan seperti itu. Munculnya ITG atau nanti munculnya organisasi yang lain, karena ini terkait dengan pasca. Jadi ceritanya harus keseluruhan. Terus kita masuk ke ITG misalnya, sejarah munculnya ITG. Itu tahun berapa ya? Pokoknya sekitar waktu awal-awal saya kuliah itu 2010, sekitar tahun 2010. Tahun 2010 saat itu kepala daerah Ustadz Hanifum. Jadi saya kepala daerah 2 tahun, kemudian disusul Ustadz Hanifum 1 tahun, baru Ustadz Misbah. Kalau ITQ kayaknya Ustadz Hanifum antara Ustadz Hanifum sama Ustadz Misbah munculnya itu. Tapi nanti coba dikoreksikan ke Ustadz Hanifum sama Ustadz Misbah. Ya ini kalau tentang ITQ kita pending dulu. Kita tanya yang kalau masalah tadi kan dari cerita 2000 berapa pertama ada wisuda 2007 terus sampai sekarang baru berdirinya pasca 2003 sampai sekarang. Terus Al Ustadz Arenal itu kan juga termasuk, jenengan kan juga termasuk kepala daerah pasca yang keempat. Nah, yang ingin kami tanyakan, semua masa atau jabatan sebagai kepala daerah itu kan punya visi dan misi berbeda-beda. Nah, yang ingin kita tanyakan itu perkembangan apa yang ketika jenengan lakukan atau jenengan pas waktu jabat jadi kepala daerah. Kalau contohnya di sekarang yang dipegang sama Ustadz Abdul Salam, antara Wusto sama Ulia itu dibedakan kelasnya. Yeah. Mungkin pertanyaan dari kami itu perkembangan apa yang sampai jenengan lakukan itu ketika menjabat sebagai kepala daerah. Mungkin dari anggap saja perkembangan atau prestasi lah. Itu. Prestasi. Jadi kalau dikatakan sebuah prestasi, ya pasca masih berjalan apa adanya itu sudah prestasi bagi saya untuk saat itu. Beda dengan sekarang loh ya. Saat itu kami secara fasilitas, secara sumber manusianya tidak sehebat sekarang. Ketika kami kepala daerah,
itu kami hanya sangat ruwet sekali, sangat sulit sekali menentukan jadwal imam. Menentukan jadwal imam. Kenapa? Karena saat itu banyak yang tidak mau jadi imam, menolak dengan alasan saya belum hafal wiridan ba'da sholat. Kalau saya lihat sekarang anak pengurus baru sudah kemarin sudah ngimami, mentalnya sudah beda. Mental baca semua sekarang. Misalnya kita bagi jadwal sholat. Saya minta waktu 2 minggu lagi saya ngimami. Tak ngapal doa habis sholat itu. Dan ngimami 1 kali, terus habis itu sudah nggak ngimami lagi. Nah, sekarang bandingkan dengan sekarang, yang secara mental kemudian dia sudah bagus, berani tampil, berani orasi, berani ngimami. Untuk saat ini sudah bagus. Kenapa? Karena saya membandingkan kualitas saat ini dengan dulu, lebih bagus sekarang. Maka jangan sampai terpengaruh dengan kembali ke masa lalu. Jangan pernah percaya bahwa orang yang mengatakan bahwa pasca dulu itu bagus daripada pasca sekarang. Tidak. Setiap tahunnya pasca itu selalu berkembang lebih baik. Karena saya mengalami itu. Jadi hanya sekedar ngimami sholat. Dan karena cari imam sholat aja susah, kemudian saat itu dibentuklah kamar anatikiyah. Ada ya? Sekarang nggak tahu masih ada atau tidak. Jadi kamar anatikiyah itu sebagai kaderisasi kepengurusan. Maka kadang dia ditugaskan untuk imami duha, kadang ditugaskan untuk ngobrol musyawarah dan lain sebagainya. Sehingga saat nanti dia masuk dalam kepengurusan, dia sudah nyetel, sudah biasa, sudah pede kan gitu. Berbeda dengan kami saat itu kan gitu. Bahkan saya waktu itu misalnya kampus kan ya, kamar pengurus kan gitu. Kalau dulu anak-anak belajarnya kambing, kamar pembimbing kan gitu. Kemudian saya buat singkatan itu kampus, kamar pengurus kan gitu. Saya setiap malam dalam kampus itu saya tidur sendiri. Padahal pengurus pasca saat itu ada 15-20. Tapi mereka malam lebih suka berpencar, nanti tidur di koperasi, nanti tidur di mana, sehingga saat itu setiap malam hanya saya sendirian. Atau mungkin saya yang kurang sosialisasi. Saya juga tidak tahu kan gitu. Tapi saat ini coba lihat, kita misalnya kekompakan kepengurusan, dilihat dari ketika ngecor, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang nata dan sebagainya. Kita lihat kekompakan saat itu, kita tuh merasa iri kan gitu. Mengapa kok saya tidak dilahirkan pada zaman ini saja kan? Nanti belum punya anak Ustaz. Ya sebetulnya kita yang orang-orang lama itu merasa iri juga kan gitu. Kenapa? Karena sekarang fasilitas misalnya sudah banyak, komputer, misalnya internet, podcast seperti ini bisa diselenggarakan. Dulu satu pondok cuma 1 komputer, hanya komputer sekretaris. Di pusat. Pasca beli komputer langsung disita. Disita dari pusat. Pengurus pun nggak boleh. Nggak boleh bawa komputer. Nah, coba bayangkan seberapa kurang berkualitasnya fasilitas saat itu. Padahal kalau ingin berkembang kualitas fasilitas kan harus ada. Kalau ingin berkembang lebih baik kan gitu. Maka pada saat zaman saya atau sebelumnya atau pada zaman Ustaz Hanifum itu sama, prestasinya sama. Selama pasca masih bisa berjalan dengan baik, masih bisa setoran, masih bisa kegiatan, itu sudah bagus. Jadi untuk pencapaian ke arah sana itu, untuk ke arah misalnya yang lebih bagus, nanti ide-ide apa, belum bisa berkembang. Cuma saat itu yang paling berkesan bagi saya sendiri adalah kan saya misalnya pernah pendidikan pasca, kepala daerah pasca, pendidikan pusat, wakil ketua juga pernah, diangkat jadi pembina juga pernah. Tapi yang paling berkesan saat itu saya adalah yang paling termotivasi itu jadi kepala daerah pasca. Kenapa? Karena ada persaingan. Saat itu pasca bersaing dengan markas. Saat itu pasca bersaing dengan makwah. Kita tidak mau kalah.
baik itu secara tampilan atau secara program. Tampilan misalnya kita buat taman-taman atau buat program misalnya kita dirikan orkes dan lain sebagainya. Karena kita selalu berpikir saya tidak mau kalah kan itu. Maka itu pentingnya persaingan. Kalau kamu nggak ada persaingan paling cuma alah diam-diam aja. Tapi kalau ada persaingan keselip misalnya kita nggak terima nyelip lagi. Maka fastabiqul khairat kan gitu. Kita lihat teman kita wisuda dan masuk tuh harunya seangkatan, mungkin kita ada rasa iri. Atau mungkin rasa benci juga ada. Kok dia ninggal saya kan gitu. Mungkin nanti di luar kelas gitu kan. Tapi kan itu memotivasi kita untuk bagaimana nanti cepat selesai. Kalau gitu. Jadi melihat orang yang di atas kita agar kita menjadi selalu lebih baik. Jadi iklim persaingan itu yang paling saya sukai. Kemudian saya diangkat jadi pendidikan pusat. Tidak ada persaingan ya. Mati otak saya. Ya, lah coba bayangkan pendidikan pusat. Cuma ayo ngobrak ke aula. Sudah selesai. Nanti ngobrak aula lagi besok subuh. Selesai. Secara aktivitas kegiatan iya ada. Tapi secara perkembangan pemikiran saya itu merasa kurang. Jadi kurang menikmati di sana. Dan lagian saya saat itu kurang suka dengan kantor pusat. Kenapa? Dua hal yang tidak saya suka dengan kantor pusat. Tamu sama telepon. Tamu? Kenapa dengan tamu? Kan kalau ada tamu kita harus ngobrol kan dengan sopan, baik. Padahal kita juga butuh istirahat loh. Nanti ada telepon, nggak ada yang ngangkat. Nanti kita telepon, nanti cari tanya informasi seperti ini kan kita harus dengan bahasa yang baik. Pura-pura baik itu berat loh. Pura-pura bahagia juga sangat berat. Jadi kan kita harus menampilkan kebaikan itu untuk menjaga image pondok pesantren Darul Falak. Maka saat saya dari pendidikan pusat itu saya lebih suka di kampus. Saya lebih suka di kampus. Kenapa? Karena misalnya kita di kantor tidur, tok, assalamualaikum, kan nggak asik juga kan. Tapi nggak tahu nggak terus. Kemudian jadi ketua pondok itu. Jadi harus membiasakan dengan telepon, membiasakan dengan tamu. Kalau sering ketemu sama tamu, sama telepon jadi ketua pondok. Iya nggak tahu juga. Jadinya humas ya. Jadi ini kayaknya kepala daerah pasca yang sekarang itu kayaknya sering menerima telepon sama tamu. Ya mungkin bisa jadi ketua pondok. Iya, kita doakan. Kenapa? Karena pasca untuk jadi ketua pondok itu sangat cocok. Sangat cocoknya karena di dalam ada organisasi. Dia sudah membawa beberapa organisasi, mengarahkan beberapa organisasi. Jadi ketua pondok nanti mengarahkan departemen urusan kecil. Urusan kecil. Bisa diatur kan? Bisa diatur. Sekaligus promosi mungkin ini. Nggak usah dikasih tip. Jadi ini obrolan aja ya? Obrolan aja. Kalau saya untuk rangkaian sejarah nanti paling loncat ke depan, mundur ke belakang, loncat ke depan, mundur ke belakang. Itu ya yang sudah diceritakan sama Ustaz Arena tentang perkembangan. Jadi mungkin kalian sudah tergambarkan ya yang ada di sini. Bagaimana kualitas dulu sama kualitas sekarang. Jadi jangan pernah membayangkan kualitas dulu dengan saya yang sekarang misalnya. Tapi bayangkan kualitas dulu dengan saya yang dulu, sama-sama pelong-pelong. Adapun misalnya sekarang kan karena kita sudah banyak baca, sudah sering mengajar kan seperti itu. Kalau dulu ya sama. Maka yang saya tahu itu perkembangan pasca itu tambah baik, dan itu kalau bisa saya katakan dimulai dari era Ustadz Misbahul Munir. Dimulai dari era Ustadz Misbahul Munir. Dari era Ustadz Misbahul Munir. Ustadz Misbahul Munir kan suka dengan kedisiplinan, sangat tegas sekali dalam kedisiplinan. Jadi saat itu kedisiplinan mulai ditata bagus. Kemudian 3 tahun era beliau, terus 2 tahun apa 3 tahun era Ustadz Lukman itu, setelah Ustadz Misbah kan ya. Terus sampai sekarang, sampai dari setelah Ustadz Lukman siapa? Ustadz Ridho, apa Iqbal? Ustadz Iqbal, Ustadz Ridho sama Tajwi, Salam. Jadi dimulai dari Ustadz Misbah itu lonjakannya sangat tinggi, melonjak terus prestasinya, sampai sekarang. Ya mungkin likulli syai'in hin ya, setiap hal pasti ada waktunya masing-masing. Mungkin saat saya jadi kepala daerah itu bukan waktu saya untuk menuju masa keemasannya kan gitu.
Tapi itu mungkin masa-masanya orang-orang yang sekarang. Tapi saya juga tidak terlalu suka dengan hal terkait pun masa ke masa dan lain sebagainya. Karena saya lebih suka kita selalu berkembang. Kita selalu berkembang. Selama kita selalu berkembang, kita selalu naik, selalu naik, selalu naik. Kalau kita sudah merasa puas karena sudah sampai puncak, jalan yang ada kan hanya turun. Maka jangan pernah puas. Banyak yang belum kita ketahui. Coba sesuatu yang baru. Gagal, ulangi lagi. Gagal, ulangi lagi. Masih gagal lagi, ganti kan gitu. Gak usah repot. Itu yang bisa dipahami dengan pemikiran kalian masing-masing. Tapi setelah gagal kan kita dapat pengalaman, kita dapat ilmu kan seperti itu. Itu tentang entah itu prestasi, perkembangan atau aib dan yang lainnya. Ya nanti sesuai persepsi dari diri kalian masing-masing ya.